Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan materi ajar di kelas 11 semester kedua, yaitu tentang bab 5 pernikahan dalam Islam. Tapi sebelumnya marilah kita bertabarruk tawassul kepada guru-guru kita, kemudian para wali-wali Allah, anbiya wal mursalin, juga semuanya kita bertabarruk dengan bertawassul, semoga ilmu kita yang diperoleh mendapat ilmu yang manfaat barakah fid dini wad dunya hatta al akhirah ala hadhihi niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, selanjutnya di dalam pernikahan kita ada istilah konsep pernikahan. Yang pertama yaitu pernikahan meliputi 1 pengertian, 2 hukum pernikahan, 3 khitbah atau meminang, 4 memahami mahram, 5 prinsip kafa'ah, 6 syarat dan rukun nikah, 7 hikmahnya. Kemudian pernikahan juga ada wali dan saksi meliputi 1 pengertian, 2 macam tingkatan, 3 wali, 4 saksi nikah. Kemudian di pernikahan juga ada istilah ijab qabul yang meliputi 1 ijab qabul, 2 mahar, 3 pernikahan terlarang, 4 hak dan kewajiban suami istri. Pengertian pernikahan, di pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya, sehingga dengan menggunakan lafaz ijab qabul. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Adapun pernikahan atau perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian nikah dalam komplisasi hukum Islam atau KHI pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqun ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan menurut pasal 3 KHI bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hukum pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan atau lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.
Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Anas anna nafara min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala ba'duhum la atazawwaju an-nisa wa qala ba'duhum la akulu al-lahma wa qala ba'duhum la anamu ala firas wa qala ba'duhum asumu fala uftiru. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يقول كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa sebagian para sahabat berkata, saya tidak akan menikah. Sebagian berkata, saya tidak akan makan daging. Sebagian lagi berkata, saya tidak akan tidur. Dan sebagian lagi berkata, saya berpuasa, tetapi tidak berbuka. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, mengapa para sahabat bertingkah dan berkata seperti itu? Akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini para perempuan. Barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5, yaitu mubah. Hukum ini berlaku bagi seorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Kemudian yang kedua sunnah. Hukum ini berlaku bagi seorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan. Kemudian wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan. Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5, yaitu makruh. Hukum ini berlaku bagi seorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarga, walaupun dirinya tetap siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga. Dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Kemudian haram. Hukum ini berlaku bagi seorang yang menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Meminang atau khidbah. Khidbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Satu cara mengajukan pinangan. A. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya, dinyatakan secara terang-terangan. B. Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, tolak bain atau ditinggal mati suami, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. C. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sendirian. Hal ini sebagaimana Allah telah terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 235 di atas. Meminang atau khidbah, 2 perempuan yang boleh dipinang. A. Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. B. Perempuan yang tidak dalam masa iddah. C. Perempuan yang belum dipinang orang lain. 3. Melihat calon istri atau suami. Melihat perempuan yang akan dinikahi disunnahkan oleh agama, karena meminang calon istri merupakan pendahuluan pernikahan, sedangkan melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, sehingga pada akhirnya akan terwujud keluarga yang bahagia. Beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang di antaranya. A. Jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh